Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Rabbana zidna ilma. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ammal kubra ila anqal wa min amarati qarbi khuruji wa min amarati qarbi khurujihi, di antara tanda-tanda dekat keluarnya Dajjal, ya. Masih nyambung di Dajjal kemarin. Apa tandanya? Qillatul amri bil ma'rufi wan nahyi, ya, anil munkari. Sudah sedikitnya orang yang mengajak kepada kebenaran dan sedikitnya orang yang mencegah kemungkaran, yang ada pembiaran. Tidak hanya pembiaran, malah menjadi peserta. Peserta apa? Ya, peserta kemungkaran. Padahal sudah jelas di Hizib Nahdlatul Ulama yang dikarang oleh Maulana Syekh, doa, ya. Doa itu juga memang dari Nabi juga. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ini doa pendek tapi panjang sekali pembahasan. Poinnya ada dua tapi intinya banyak. Poinnya kita mohon kepada Allah supaya diperlihatkan yang benar itu menjadi benar, yang benar itu benar. Lalu kita mohon kepada Allah supaya dikasih kekuatan mengikuti kebenaran. Ini satu dulu kita bahas. Pertama, ada orang yang berdoa begini, dikasih dia kebenaran itu, dikasih melihat, dia tahu kebenaran itu, tapi tidak dikasih kemampuan untuk mengikuti kebenaran. Orang kafir banyak yang tahu benar itu, tapi tidak dikasih petunjuk untuk mengikuti kebenaran itu. Rugi apa untung? Rugi. Diperlihatkan kebenaran itu dengan iman dikasih dia, dengan kepercayaan dikasih, dengan keyakinan, dengan ilmu, tapi tidak dikasih dia untuk mengikuti kebenaran itu. Dikasih karena ditutup dari keimanan. Ini orang kafir, Mas. Dia tahu, makanya di Indonesia panca pertama kita kan ketuhanan yang Maha Esa, kan Pancasila. Semua orang tahu Tuhan, tapi tidak semua orang bisa masuk Islam. Tahu dia siapa ciptakan alam, tahu dia Allah, tapi tidak bisa mengikrarkan dirinya untuk masuk, karena Allah tidak memberi dia petunjuk. Petunjuk itu yang mahal. Yang sudah saya cerita dulu kan, waktu awal kita ngaji. Ada seorang wanita dari Jerman, umurnya kurang lebih 55 tahun. Dia hafal Quran sama tafsir Jalalainnya. Hafal dia. Tidak hanya tafsir Jalalain dia hafal. Ihya Ulumuddin dia hafal. Ihya yang sekian jilid itu dia hafal. Tidak cukup dengan itu, dia hafal juga Bulughul Maram, hadis. Sahih Bukhari dia hafal. Dia menguasai 7 bahasa kitab. 7 bahasa kitab suci, termasuk Al-Quran. Dia duduk bersama ya Habib
Quraisy, Habib Syihab gitu ya, Habib Syihab. Dia ngobrol di pesawat, ya. Dia bertanya tentang Islam, ternyata dia juga lebih tahu Islam. Karena dia bercerita bahwa hafal Quran sama tafsir Jalalainnya dites, ternyata luar biasa kajiannya tentang Islam. Di luar biasa, cara menerjemahnya paham. Ya. Sampai dia seketika dia merunduk, dilihat di lehernya ada kalung salib. Jadi Habib Syihab beranggapan dia itu Kristen. Dia nanya, abangnya Kristen? Dia jawab, bukan. Sekalipun saya pakai kalung salib, saya bukan Kristen. Ini hanya menghormati pemberian ibu saya yang sudah meninggal. Sebelum meninggal ngasih saya kalung. Ini hanya menghormati pemberian ibu saya. Saya bukan Kristen. Islam enggak, Hindu enggak, jadi ateis. Tais zaman darah Bapak. Enggak ada, tapi dia menguasai semuanya di Islam. Belum lagi yang kitab Injil dia kuasai. Sampai beliau nyeletuk, andai kata Anda masuk Islam, Anda menjadi ulama besar. Karena ilmu Anda dalam sekali tentang Islam. Quran dia hafal, tafsir dia hafal, Ihya, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin dia hafal. Kenapa Anda tidak masuk Islam? Itu pertanyaan beliau. Jawabnya apa? Saya belum dapat petunjuk. Jawabannya sekecil dikit kan. Saya belum dapat petunjuk. Kan? Berarti sudah dapat diperlihatkan kebenaran itu. Ya, dia tidak minta kebenaran itu dilihat, tapi dikasih oleh Allah. Tapi ittibaahnya tidak dikasih. Mengikuti kebenaran itu tidak dikasih petunjuk oleh Allah. Ya Allah. Mahal kan? Ya, padahal sudah cukup syarat Quran hafal, tafsir hafal, sudah kelebihan syarat itu. Antum hafal? Tidak. Tafsir Jalalain arna doang. Ihya sekedar ceritanya, tidak pernah berapa jilid. Tasawuf lagi itu. Ya. Riyadhus Shalihin luar biasa. Kita punya cuma kan kita kuasai. Bulughul Maram sampai gina beriak lembar mana hafal kan. Tidak seperti itulah usaha kita, tapi dapat petunjuk dari Allah, itu yang luar biasa. Mereka yang sudah usahanya luar biasa, tapi tidak dikasih oleh Allah. Kena petunjuk bukan pesanan, tapi kehendak Allah. Biar jasanya membantu siapapun, kalau Allah tidak mau tidak bisa. Itu kan contohnya paman siapa? Paman Nabi. Bagaimana coba? Usahanya membantu Nabi, hartanya, jiwanya, tapi karena dikasih petunjuk oleh Tuhan, tetap paman beliau di luar Islam. Beliau ingin pamannya masuk Islam, padahal doa beliau kan makbul ya. Tapi bab itu beliau tidak dikabulkan karena Allah tidak mau. Sampai turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang kau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta. Enggak bisa kau kasih tunjuk orang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah beri petunjuk siapa yang ia mau. Termasuk kita ini Allah mau kasih kita petunjuk. Alhamdulillah. Ada kata syaratnya hafal Quran, hafal tafsir mah saya jaga milik Islam. Sanggup kira-kira ini? Mahadang suruh ngapal alfiah hilang-hilangan. Ada kata syarat mahat hafal alfiah jangan sekat dengan daftar. Enggak sekali pada minta berkat, monyong-monyong tawa salah bukan. Tolong. Seperti itu. Insyaallah. Nah, itu satu sudah. Ya. Dikasih dia melihat kebenaran itu tapi tidak dikasih mengikuti kebenaran itu. Dua. Ya. Dikasih melihat kebenaran
dikasih dia mengikuti kebenaran itu. Ya, seperti kita alhamdulillah. Nah, sekarang yang sulit bisa tidak kita pertahankan kebenaran yang kita lihat ini? Orang yang mengikuti ini tidak semuanya sama. Ada yang dikasih mengikuti tapi sampai setengah murtad lagi. Ada yang bisa mengikuti tapi sekedar-kedar sampai akhir. Ada yang ikuti itu pola, itulah orang-orang yang tinggi perjuangannya, termasuk di Nahdlatul Wathon. Siapa yang tidak tahu Raden menjadi penerus Maulana Syekh? Tidak ada yang tidak tahu. Artinya gampang, Zainuddin Tsani, Zainuddin kedua, itu sudah jelas. Ya, berarti penerus yang pertama, tapi tidak semua orang bisa mentaati beliau. Malah meremehkan beliau. Standar orang kan harus pinter, bukan harus benar. Itu standar orang. Banyak orang standarnya karena belum diperlihatkan kepintaran beliau. Baru diperlihatkan ya bahwa itu adalah penerus, tidak mampu melihat itu. Banyak. Kita bilang setengah mungkin salah kita kan. Banyak ya? Banyak. Belum lagi gangguan materi itu kan gangguan pemahaman itu. Belum lagi gangguan materi, belum lagi gangguan nafsu, belum lagi gangguan gengsi kan, belum lagi. Banyak. Itu sedikit kalimatnya. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkanlah kami yang benar adalah benar. Makanya Raden selalu pakai doa itu. Karena sulit itu benar, selalu benar sampai akhir itu. Kalau bahasa Nabi, al-a'malu ya bil khawatim. Amal itu dengan penutupan akhirnya, baru amal. Ya, karena tidak berguna amal kalau dia tidak ditutup sampai akhir. Iman, tapi tidak sampai akhir, kan batal jadinya pertama. Ya. Pinter sampai tengah, terakhir lain, gugur juga. Ibarat orang sholat itu, kalau tidak mampu nahan kentut sampai akhir, batal semua. Ya. Bagaimanapun khusyuknya sholat itu, ma'rifat luar biasa, luar kata akhir kentut kan tidak ada. Hah? Ya. Itu yang pertama. Banyak orang tidak diperlihatkan, ya, diperlihatkan tapi tidak mampu diberi kemampuan mengikutinya. Diperlihatkan kadang-kadang setengah kemampuan mengikutinya. Diperlihatkan ada yang mampu sampai maksimal mengikuti kebenaran itu. Lalu mafhum mukhalafahnya, banyak orang yang tidak diperlihatkan kebenaran itu. Ini jelas tidak bisa mengikuti. Ya, mafhum mukhalafahnya. Mereka minta diperlihatkan kebenaran, tidak dikasih, apalagi mengikuti. Ada juga tidak diperlihatkan dari awal kebenaran, tapi pada akhirnya dengan izin Tuhan dia juga mengikuti kebenaran itu. Di akhir-akhirnya dia taubat kan gitu. Ya, dia taubat. Nah, yang kedua, wa annal batila warzuqna najtinaba. Perlihatkan kami yang batil itu batil. Berikan kami kemampuan untuk menjauhkannya. Semua orang mungkin tahu batil itu batil. Maling haram tidak? Haram. Mencuri, berzina haram. Minuman keras haram. Tapi kan tidak semua orang bisa menjauhkannya. Tahu? Nah, coba tanya dia. Iya. Minuman itu haram apa tidak? Ya haram lah. Kenapa minum? Baru senyum dia. Tinggal dia jawab apa itu. Ini dia bilang hobi atau apa kan, wallahu a'lam. Ya. Atau dia bilang ini pengaruh teman. Jarang orang bilang ini pengaruh setan. Enggak, pengaruh teman. Mungkin dia terlalu halus sama temannya. Mungkin malu bilang ini pengaruh setan, ini enggak. Pengaruh teman. Padahal temannya setan gitu. Yang mana setannya? Temannya atau dia? Hah? Sama lah. Hah?
Ya, jangan tanya orang tentang sebuah kebenaran. Lihat temannya, bagaimana temannya begitu dia. Kalau memang temannya setan ya juga jelas dia juga setan. Padahal setan sudah jelas di Al-Qur'an, innasyaitona lakum aduwwum mubin. Sebenarnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Tapi banyak juga yang berteman dengan Tuhan bilang musuh, kita bilang teman. Itu sudah tidak mampu diberikan penglihatan tentang kebatilan. Berdoa supaya diperlihatkan batil dan diberikan kemampuan menjauhkan. Banyak ya. Banyak yang tidak mampu menjauhkan kebatilan. Padahal dia tahu, semua orang tahu. Coba tanya, itu anak kecil tahu dia. Hukum maling, hukum merampok tahu dia. Ya, tahu dia. Hukum meninggalkan sholat tahu dia. Coba kenapa tidak sholat? Itu sudah senyum lagi jawabannya kan. Kalau antum ingin kaji itu panjang, itu saja dalilnya sudah. Tinggal kajiannya saja. Nah, belum kita lagi mafhum lapahnya. Ya. Orang yang tidak diperlihatkan batil tidak mungkin menjauhkan batil kan? Makanya tahu itu penting. Makanya di ilmu tasawuf disebut awwaluddin ma'rifatullah gitu ya. Awal agama itu harus mengetahui Allah. Tidak bisa orang beragama kalau tidak mengetahui Allah. Kalimat mengetahui itu ya itu yang bervariasi. Mengetahui dengan hati disebut dengan iman. Ya. Karena orang beriman lah, makanya dia percaya kepada Allah. Kalau bahasa Nahdlatul Ulama disebut yakin kan? Yakin ya sama dengan iman. Bagaimana akan menjadi inwi kalau tidak yakin? Orang-orang yang kesini luar negeri, Malaysia, Makkah, Madinah atau yang di luar lain, mereka kesini ingin langsung juga mendaftar menjadi inwi karena mereka yakin. Yakin tentang kebenaran pendirinya, kehebatan pendirinya, ya, ketinggian derajat pendirinya. Kalau enggak jangan mungkin. Said Alawi saja kan, ulama besar, zuriat Nabi itu Rasulullah. Langsung mendaftar menjadi warga Nahdlatul Ulama. Kita ini gitu lah. Yang sudah jadi warga acak-acakan gitu lah. Acak-acakan, tidak serius. Kurang nikmat kayaknya jadi NU itu lah. Ya. Coba lihat kajian Quraisy Shihab itu. Karang tafsir Al-Misbah ya. Quraisy Shihab tahu enggak? Masih hidup ya? Masih hidup? Iya, apa kata beliau tentang nama NW? Dia menyanjung Moses setinggi-tingginya. Syekh Zainuddin itu satu-satunya ulama yang luar biasa. Nama organisasinya beliau terinspirasi ya dari sebuah perjuangan. Kalau Nahdlatul Ulama, ulamanya saja yang bergerak. Itu kan gerakan ulama namanya itu. Gerakan ulama. Kalau Syekh Zainuddin buat namanya Nahdlatul Wathon, gerakan tanah air. Jadi semua yang merasa memiliki tanah air bergerak untuk membelanya. Tidak hanya ulama, pelajar, buruh, tani, saudagar, semuanya bergerak terpancing untuk membela tanah airnya. Beliau buat nama seperti itu karena beliau merangkul seluruh lapisan. Hebatnya beliau, kata beliau. Ya, seorang hebat akan menghebatkan orang yang hebat. Kecuali dia punya dendam, tidak mungkin menghebatkan saingannya. Kedua yang beliau herankan, ya, beliau semua melakukan apa yang dilakukan ulama-ulama salaf. Ngarang kitab beliau. Banyak ulama Jawa ngarang kitab. Tapi yang keliling kayak Malaysia itu yang enggak ada. Jarang. Ya. Beliau sampai dipikul kelilingnya itu. Umur sudah lanjut. Beliau diusung. Mana pernah antum lihat itu ulama Jawa diusung pergi ngajar? Ada itu? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Beliau betul-betul melayani rakyatnya. Biasanya kan rakyat yang mendatangi guru. Beliau tidak. Dua-duanya. Didatangi dan mendatangi. Makanya beliau sangat menghargai namanya. Sagap gitu ya. As-Sagap. Tukang mengatapi kita beliau.
Beliau selalu di awal mengatapi. Di sana bocor, diatapi. Di sana ada ajaran baru, dicegah, diatapi terus itu. Barulah beliau bernama ya Zainuddin. Perhiasan agama. Barulah beliau mengindahkan agama ini. Setelah diatapi baru di finishing. Baru diindahkan, dibentuk, ya. Itu cocok dengan namanya. Sagap baru Zainuddin. Ya. Zainuddin pegawaian perikak dan cocok jangan. Ada begitu? Nah, kira-kira begitulah. Mudah-mudahan lah kita sesuai, kita minta Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anal batila batila warzuqna ijtinabah. Antum masuk Mahat itu sudah petunjuk Tuhan yang luar biasa. Latar belakangnya SMK, ada yang masuk kan? Latar belakang SMA, masuk Mahat itu luar biasa. Yang cocok aja SMK masuk bengkel gitu loh. Tapi dia juga sebenarnya kita masuk Mahat itu kita masuk bengkel itu. Tapi bukan bengkel motor, bengkel orang. Ya. Ada dua yang antum kerjakan di Mahat itu. Di samping antum memperbaiki diri sehingga menjadi anak yang soleh, itu namanya memperbaiki diri. Yang kedua kita punya tugas di Mahat menjadi musleh, ingin memperbaiki orang lain. Soleh itu ya membaiki diri, menjaga diri, memperbaiki diri, itu namanya soleh. Kalau konsep Al-Quran orang soleh itu ada 5, ya. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. 2 sudah kan? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. 4 sudah kan? Ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar. Yang kelima, wa yusari'una fil khairat. Mereka segera melakukan kebaikan-kebaikan. Wa ulaika minas shalihin. Wa ulaika mereka termasuk orang-orang yang soleh. Itulah orang soleh ada 5 tadi konsep Al-Quran. Siapa orang soleh? Itu yang 5 tadi. Yu'minuna billah wal yaumil akhir, ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar, wa yusari'una bil khairat. Kalau orang soleh menurut Al-Quran. Al-Imran kalau tidak salah, ya. Nanti cari di Al-Imran. Nah, tidak cukup dengan kita soleh di Mahat itu. Kita harus berusaha musleh. Apa musleh? Orang yang memperbaiki orang lain. Perbaiki orang lain. Nah, kalau kita mengajar orang lain berarti sudah masuk kita. Mengajak orang lain berbuat baik itu juga termasuk musleh, memperbaiki. Ada teman yang kurang beres, kita luruskan, musleh. Berarti bengkel orang namanya, bengkel orang. Berarti masuk Mahat itu kita belajar bengkel. Bengkel orang, memperbaiki orang. Tapi kita perbaiki dulu di kita selama di Mahat itu. Kita doang kurang beres, bagaimana orang percaya kita perbaiki, ya. Perbaiki akhlak, perbaiki bekal yang kan kita pakai memperbaiki kan. Kalau bengkel motor ya alatnya ada tang, ada apa itu? Ada kunci Inggris, macam-macam. Kalau Mahatnya kita ingin menjadi bengkel orang ya alatnya harus ilmu alat dulu lah. Lumayan hadis yang kita hafal. Minimal lah arba'in ya. Arba'in dan Nawawi itu arba'in yang Raden tulis itu, ya. Nah, ini petang dasar bengkel itu yang semendadak tahu, ada dong dalil tahu. Tidak perlu andai kata antum sudah penghafal Quran, apal dalil-dalil yang poin-poin di hukum syariat itu. Ya, dalil tentang iman. B. Apalah amantu billahi wa malaikatihi. Masuk sudah kan? Ya. Dalil puasa apal, dalil salat apal, khamr apal, haram mencuri hafal, dalil zina hafal, pokoknya yang penting-penting itu, ya.
Lah tuh orang menganggap antum sudah hafal Quran karena sudah habis semuanya sampai akhir. Ya, habis. Kita masuk di depan tentang gaib. Ya, allazina yu'minuna bil ghaib sudah di awal kan Al-Baqarah. Ya, sampai kepada yang mengganggu manusia disebut dengan setan itu nanti allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudah terakhir, sudah habis itu. Antum Maulid dalilnya ada. Isra Mi'raj ada. Jadi kayak Qurannya sudah keluar terbiasa. Padahal enggak kita hafal Quran semuanya, poin-poin saja. Sepertinya antum sudah hafal Quran dengan orang-orang, kan? Orang nanya dalil sholat, kita keluarkan sholat. Dalil puasa, keluar puasa. Zakat, kita keluarkan zakat. Apa Malik ini kan? Ya, orang jarang nanya sejarah. Padahal isi Quran paling banyak kan sejarah. Paling banyak sejarah. Tapi orang tidak nanya sejarah. Nanti doraikan bersama hari-hari besar Islam kan? Nah itu tentang di antara tanda dekat keluarnya Dajjal itu qillatul amri, sedikitnya perintah berbuat baik. Wan nahyanil munkar, sedikitnya orang mencegah kemungkaran, itu sedikit ngalur. Ada kelingo diri ini kan. Wah pada tahu ya enggak. Amar ma'ruf itu bukan syaratnya harus yang tidak bisa kita peringati. Ya. Padahal kan peringatan itu penting. Fazakir atau wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fazakir, berilah peringatan. Fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat kepada orang beriman. Kalau ada peringatan yang tidak bermanfaat kepada orang beriman, berarti orang itu tidak beriman. Itu kata ulama tafsir. Kalau dia beriman, pasti bermanfaat peringatan itu kepada dia. Minimal dia berhenti. Bagus sekali kalau sudah berhenti, nambah lebih baik lagi. Minimal dia berhenti, berarti sudah bermanfaat peringatan itu. Ini kanggo batur, astagfirullah, langsung menuh. Berarti orang itu beriman, kena bermanfaat peringatan itu kepada dia. Ya. Kata ulama, yang paling bahaya dosa besar ketika diperingati lalu dia bilang kelingok diri itu diatur diri itu dosa termasuk paling besar di akhir zaman. Ketika seorang diperingati lalu jawabannya kelingok diri. Abri bilang, enggak usah peringati saya sudah tahu. Dia tahu tapi masih jalan sedang melakukan kejahatan itu. Jawaban itulah termasuk dosa besar yang serius akhir zaman ini, serius ya. Hah? Itu yang buat orang enggan beramar ma'ruf itu, sehingga objeknya itu lebih pintar jawabannya. Andai kata objek yang kita nasihati itu samina wa ta'na aja demen ta merenget. Ya, ini kanggo astagfirullah, terima kasih Ustaz. Demen ta merenget aja. Ya. Ini kanggo noak baru tingkat sai. Lah kayak abot tidak nasihat kan? Ya. Abot kita bernasihat. Padahal itu tantangan. Ingat itu tantangan. Semua yang buat kita bosan itu tantangan amar ma'ruf. Tidak mungkin setan itu membiarkan kita senang untuk beramar ma'ruf. Bagaimana cara kita bosan beramar ma'ruf supaya tidak ada yang berminat beramar ma'ruf. Ya. Padahal tugas kita semua bukan tugas ustaz amar ma'ruf itu, enggak. Apa harus ustaz amar ma'ruf? Enggak. Semua orang yang melihat kebenaran itu dilanggar atau kejahatan dilakukan, sudah kewajiban yang melihat. Man ra'a minkum mungkaron bal yughayyirhu biyadihi. Siapa man itu di situ? Ya siapa saja yang mampu menggunakan tangan mengubahnya, ubah pakai tangan. Biasanya yang pakai tangan maksudnya kekuasaannya pemerintah. Kalau kita ingin pakai tangan yang berbuat jahat kecil ya angkat tangan, pakai tangan, pakai kaki. Ya, tapi kalau melihat diri kita kecil jangan main tangan, malah kita yang habis dengan tangannya nanti kan. Lihatlah situasi dan kondisi. Apa saya pakai tangan?
atau pakai mulut. Lihat, ya. Fa illam yastati pabilisani. Kalau tidak mampu pakai tangan ya pabilisani. Coba lihat awal hadis ini. Iya. Apa tadi awalnya? Man ro'a. Man di sini siapa? Guru? Enggak. Buruh? Enggak, siapa saja yang menjadi umat Nabi itu kewajibannya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kan itu syaratnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi